Shalom saudara yang terkasih, Selasa tanggal 31 Maret 2026. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau menghidupinya dalam keseharian kita. Dan renungan ini saya beri judul Mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, kita harus sadar apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Sebagai orang percaya, kita butuh Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita. Kekayaan, jabatan, posisi yang tinggi sekalipun, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tetap ada kekosongan, kehampaan. Oleh sebab itu, miliki Yesus, hidupmu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan bahwa bicara tentang mengikut Yesus, memiliki Tuhan, itu sangat penting. Tuhan itu sangat penting, saudara. Kalau engkau kehilangan Tuhan untuk segalanya, maka engkau kehilangan segalanya. Kalau engkau kehilangan segalanya untuk Tuhan, janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Yang harus ditinggalkan adalah ketika itu bertentangan dengan keselamatan, dengan iman yang Tuhan sudah sediakan. Bertentangan dengan apa yang dipercayakan sehingga membuat masuk kepada kebinasaan. Penting untuk kita sadari bahwa yang paling penting adalah Tuhan. Sekalipun begitu banyak tawaran, saudara, sekali Yesus, tapi Yesus. Ada satu kesaksian. Ada seorang ibu yang tadinya non-Kristen. Dia dari agama seberang. Dia sudah lama mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika ibu yang mengikut Yesus ini suaminya meninggal, keluarganya menghubungi dan bertanya, "Ibu, bolehkah saya minta tolong satu hal?" Terus ibu tersebut mengatakan, "Ya, apa yang bisa saya tolong?" Lantas orang yang menghubungi lewat teleponnya mengatakan, "Saya minta tolong, bisakah ibu kembali ke agama yang semula?" Tetapi ibu ini berkata, "Sekali Yesus, tetap Yesus." Saudara dipilih Tuhan, ada tugas tanggung jawab, saudara. Ada tugas amanat agung mengabarkan kabar baik kepada orang lain melalui tindakan baik kita. Jadilah teladan dalam perbuatan dan perkataan melalui kehidupan kita. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, bertobat. Ayat 9, "Ikutlah aku." Apapun jabatan saudara, apakah saudara selaku gembala sidang di dalam jemaat, pemberita Injil, utusan gerejawi, guru jemaat, diaken, atau orang awam, apabila tidak betul-betul berusaha menuntun orang kepada Kristus, maka ia tidak melakukan tugasnya bagi Allah. Ayat 10, "Datanglah pemungut cukai dan orang berdosa." Ketika kita duduk bergaul dengan orang miskin, orang berdosa, pencuri, pesina, atau apapun yang jahat menurut pandangan kita,
Kita dilarang bergaul, saudara, dengan mereka. Kalau di Palestina, pemungut cukai itu adalah golongan manusia yang dihinakan. Yesus terus-menerus berusaha untuk menyelamatkan orang yang hilang. Contoh, Sakeus. Sakeus seorang pemungut cukai, mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Oleh karena hal ini, para pemungut cukai dipandang sangat rendah oleh masyarakat. Perhatian Yesus terhadap Sakeus memperingatkan kita untuk membawa Injil kepada orang yang ditolak masyarakat, yang tersisihkan, yang terabaikan, karena semua orang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Kita perlu keselamatan, saudara. Ya, kita perlu lagi intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan dibilang kita sudah aktif di gereja, kita menganggap diri kita rohani, tapi kita kehilangan kasih. Ayat 11, makan bersama orang berdosa. Yesus memberi pedoman untuk bergaul dengan orang yang belum percaya. Banyak orang dilarang bergaul dengan orang yang tidak seiman, saudara ya. Padahal itulah tugas kita bergaul supaya mereka bisa mengenal Kristus. Pergaulan tersebut hendaknya bukan untuk kesenangan atau persahabatan yang akrab, namun untuk berbuat baik kepada mereka dan menunjukkan jalan keselamatan kepada mereka. Ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Sudah nyata, saudara, bahwa yang Tuhan kehendaki belas kasihan. Tetapi kita senantiasa hidup dalam kebencian. Kita pilih-pilih orang, saudara. Yang kita senang baru kita kasihi. Kalau kita tidak senang, kita benci, saudara. Yang sungguh-sungguh diminta Allah dari umatnya ialah kasih setia, yaitu kasih yang kokoh dan setia. Selaku tanggapan terhadap kasihnya, karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ia juga mengharapkan pengenalan pribadi akan dirinya sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Allah menghendaki hal yang sama dari kita, saudara ya. Saudara, banyak orang ingin ikut Yesus. Tapi kita yang percaya kepada Kristus gak ajak orang lain ikut Yesus. Karena kita hanya mikir, gak senang lihat orang lain ikut Yesus. Sehingga mereka diberkati Tuhan. Mereka tidak senang orang berdosa datang pada Yesus. Bagi mereka Tuhan hanya untuk orang benar dan layak, bukan untuk orang yang telah jatuh atau berdosa. Padahal Yesus datang untuk orang yang berdosa. Dalam hal ini, hatilah yang menjadi akar masalah. Hati yang tidak mau diubahkan. Mengapa bisa? Ya, pertama karena mereka merasa diri paling benar. Yang kedua, tidak mengerti kasih karunia dan lupa bahwa dia sendiri diselamatkan oleh kasih Allah. Yang ketiga, dia selalu hidup dengan iri hati, haus akan pengakuan. Hatinya tidak rela, tidak ikhlas kalau orang lain diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Hatinya timbul kecemburuan, ya. Saya mau katakan, saudara, hati-hati. Bisa jadi ikut Yesus, tapi tidak punya hati seperti Kristus. Terpujilah Tuhan.